Pasukan Knil memasang blokade jalan dan menghentikan mobil yang lewat. Mobil tersebut mengibarkan panji-panji sangsaka merah putih, namun penumpang dipaksa turun. Kemudian mobilnya digeledah. Seorang polisi militer Inggris, Kapten J.R. Hammersley dari Brighton, melihat kejadian ini dan segera menghentikan jeepnya. Namun prajurit Knil Ambon itu ngotot. Dia memprotes. Dia bersikukuh sedang melaksanakan perintah atasannya. Apa yang dilakukan pasukan Knil ini berada dalam komando Nika yang dipimpin Van Mook. Kapten Hammersley tampak bersikap bijak. Dia memeriksa kartu identitas orang Indonesia tersebut dan mengizinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Video sebelumnya merupakan salah satu gambaran dari sikap masyarakat Ambon atau secara lebih luas masyarakat Maluku yang bekerja sebagai tentara Knil terkait kemerdekaan Indonesia. Namun, adegan tersebut bukanlah gambaran utuh dari sikap masyarakat Maluku setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arti, masyarakat Maluku pro-republik adalah mayoritas. Masyarakat Maluku sejatinya memiliki andil dalam perumusan teks Pancasila, utamanya Johannes Latuhari. Latuhari bukan sekedar turut hadir pada saat perumusan naskah proklamasi, melainkan secara personal melakukan lobi kepada Soekarno atas gagasan bahwa rumusan terbaik dari sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno setuju. Terlepas dari pro dan kontra, rumusan sila pertama Pancasila ini kita pakai hingga hari ini. Jangan pula lupakan deklarasi 6 September 1945. Pada hari dan tanggal itu, orang-orang Maluku yang ada di Jawa berkumpul di Jakarta, lalu menghadap Presiden Soekarno. Mereka menyatakan tekad bahwa seluruh rakyat Maluku mendukung penuh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebulatan tekad ini memberikan pengaruh besar, terutama secara politik. Dampaknya, orang-orang Maluku yang menjadi anggota Knil, karena adanya deklarasi tersebut, tidak bisa mewakili dan tidak bisa mengatasnamakan Maluku, tapi bersifat perseorangan. Karena itu, mereka tidak berhak untuk membuat pernyataan politik, misalnya menginginkan agar Maluku berdiri sendiri dan terpisah dari Republik Indonesia. Deklarasi 6 September 1945 juga memicu perpecahan internal di kalangan Knil. Ini terjadi karena dengan deklarasi tersebut, banyak tentara Knil, khususnya yang berasal dari Maluku, kemudian bergabung dengan saudara-saudara mereka, warga Maluku, dan berjuang bersama mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 million ini berjuang mati-matian. Meskipun tidak bisa dipungkiri, pada agresi militer 1 dan agresi militer 2, banyak orang-orang Maluku terlibat dalam peperangan di pihak Belanda melawan Republik Indonesia. Tapi jumlahnya tidak signifikan. Ini dibuktikan dengan upaya-upaya untuk menjadikan Maluku sebagai negara sendiri yang merdeka, seperti yang dilakukan Somokil dengan mendirikan Republik Maluku Selatan. Kita sama-sama paham, pergolakan Republik Maluku Selatan bisa diatasi dalam waktu singkat.
Ini jelas bukan semata-mata akibat kehebatan TNI, melainkan karena RMS tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Maluku Selatan, apalagi dari rakyat Maluku seluruhnya. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Di sela-sela upaya Indonesia untuk menggerus RMS, pada 27 Juli 1950, KNIL dibubarkan. Setelah bubar, banyak anggota KNIL yang kemudian masuk TNI dengan kenaikan pangkat sesuai kesepakatan konvensi meja bundar. Sementara, sisanya menolak untuk masuk ke dalam TNI. Setelah gagalnya pemberontakan RMS, banyak orang Maluku pro Belanda yang mengajukan permohonan mengungsi ke Belanda karena merasa terancam keselamatannya. Belanda menyanggupi dan sekitar 12.500 orang anggota KNIL asal Maluku beserta keluarganya diangkut ke Belanda. Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keberadaan etnis Maluku di Belanda. Namun sejarah mencatat, ternyata kehidupan di Belanda tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka ditempatkan di kamp untuk sementara waktu, kebanyakan di daerah pedesaan dan pinggiran kota kecil. Bekas kamp transit Nazi di Westerbork juga dihuni oleh pengungsi Maluku. Iklim dingin di Belanda tanpa kesiapan yang memadai, plus barak tempat tinggal mereka yang hanya terbuat dari kayu, membuat penyakit disenteri mewabah dan banyak merenggut nyawa anak-anak. Karena dianggap sebagai pengungsi, mereka tidak diperbolehkan bekerja dan hidup hanya bergantung dari segelintir uang saku yang diberikan pemerintah Belanda. Alhasil, mereka yang selalu setia kepada kerajaan Belanda merasa dikhianati. Mulanya, mereka ingin kembali ke Maluku dan menaruh harapan pada RMS dan berharap Belanda akan membantu mereka untuk mewujudkannya. Sayangnya, gayung tak bersambut. Belanda tak peduli akan RMS.